Hal berikutnya adalah apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah bertobat pada saat di surga. Sekarang kita bicara hal yang lebih enak. Karena ini kita bicara tentang di ranah surga, di konteks surga. Misalkan kita mengalami sakit penyakit seperti yang pernah kita alami di bumi ini di surga nanti. Misalkan kita mengalami kesukaran, persoalan, pergumulan, himpitan, ekonomi, usaha, dan bisnis. Seperti yang kita alami di bumi di surga ini nanti. Ketika kita akan ditipu oleh orang. Seperti waktu kita masih hidup di dunia di surga ini nanti. Masihkah kita akan dijolimi oleh orang? Seperti waktu kita dijolimi orang di dunia ini waktu kita di surga nanti. Mari kita lihat. 1 Korintus pasal 13 ayat 12 jelas mengatakan. Waktu kita ada di surga itu, kita bertemu muka langsung dengan Tuhan. Maka sering saya katakan begini Bapak Ibu. Jangan sampai kita terhipnotis. Iya, terhipnotis terhadap gambar poster Yesus yang seringkali kita lihat di kalender. Jangan. Kita taruh pengharapan kita atau gambaran Yesus itu, gambaran Allah itu 100% seperti yang ada di kalender itu. Belum tentu loh Bapak Ibu. Saya cukup yakin dan saya yakin-yakinnya. Kalau kita mau mengenal wajah Yesus yang sempurna, wajah Yesus yang secara terang benderang, itu dapat kita temukan kalau kita konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka saya tidak terganggu Bapak Ibu. Waktu saya berdoa, waktu saya baca firman Tuhan, tanpa ada kehadiran poster gambar-gambar ya. Yesus di depan meja saya atau di rumah saya. Enggak terganggu iman saya dengan itu. Karena potret Yesus yang sesungguhnya itu bisa kita temukan waktu kita konsisten membaca, merenungkan firman Tuhan. Waktu kita di surga, di sana akan terbuka amat dan sangat jelas wajah Allah yang sesungguhnya atau wajah Yesus yang sesungguhnya. Yang saya memang agak was-was. Ada banyak orang Kristen memiliki konsep dan gambaran Yesus itu 100%. Seperti apa yang biasa kita lihat di dalam lukisan. Seperti apa yang biasa kita lihat di dalam gambar atau di dalam kalender atau di dalam film Yesus. Bapak Ibu, gambaran penampilan Yesus yang sering kita lihat dalam kalender atau dalam poster itu kan adalah suatu penggambaran visualisasi subjektif dari Leonardo da Vinci. Karena beliau yang pertama kali membuat gambar poster Yesus seperti itu. Itu adalah gambaran subjektivitas dia loh Bapak. Yang artinya belum tentu 100% wajah Allah, wajah Yesus itu seperti itu belum tentu. Jadi harus hati-hati juga kita dengan memposisikan poster gambar Yesus itu ya. Harus hati-hati. Ya. Tapi yang jelas di surga, ya kita akan bertemu muka dengan dia kok. Kita akan lihat betul kira-kira tingginya Yesus itu berapa meter. Ya. Dan kira-kira rambut Yesus itu gondrong atau tidak kan gitu. Kalau di dalam yang kita lihat dalam poster-poster itu kan gondrong kan. Benar juga Bapak Ibu. Gambaran Yesus yang sempurna nanti di surga itu belum tentu gondrong loh. Karena begini, ada sebagian kecil orang Kristen begini Bapak Ibu. Ya, dia mempertahankan rambutnya panjang. Oke. Lalu suatu saat saya tanya, kenapa sekali kamu punya memelihara rambut panjang? Saya bilang. Ya, dia bilang begini. Karena saya yakin Tuhan di situ gondrong Pak Tanu. Dari mana kau tahu? Lalu dia bilang begini, ya dari poster lah. Eh, Tuhan ada
Oh, saya bilang, keliru kalau kamu mempertuhankan Yesus yang ada di kalender. Kan belum tentu Yesus seperti itu saja. Tapi pertuhankanlah Yesus yang ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di surga kita akan bertemu muka dengan Tuhan sehingga kita tidak perlu galau, sehingga kita tidak perlu lagi mencari-cari kira-kira gambaran wajah Tuhan kita itu bagaimana. Enggak usah. Jadi, kalau hari ini kita belum mendapatkan gambar yang pasti, 100% wajah Yesus, tidak usah galau, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Konsisten saja baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Itu akan menuntun kita mendapatkan sebuah gambaran yang sempurna nanti waktu kita di surga. Yang kedua dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, yang akan dialami oleh orang-orang yang sudah ada di surga, Bapak Ibu, saudara dan saya adalah kita akan melihat dia dengan kasat mata, secara sempurna, secara utuh. Kita akan lihat betul tampak wajah rupa Allah itu sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah bawa teropong ya dari bumi ya. Juga nggak usah bawa mikroskop, nggak usah. Karena di surga kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri kok. Ya, wajah Allah itu sendiri. Lalu hal apa lagi yang akan kita alami? Waktu kita sudah bersama dengan di surga dengan Allah itu dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai 5. Kita akan melihat wajah Allah yang sempurna 100%. Apa artinya? Melihat wajah Allah dengan sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kita lihat dengan mata kepala. Artinya apa? Tidak ada lagi yang tersembunyi tentang penampilan Allah, gambaran Allah, atau Yesus. Tidak ada lagi. Karena kita sudah ada di tempat yang sempurna. Yaitu di surga. Nah, sekali-kali muncul pertanyaan begini Bapak Ibu. Pak Tony, kalau baru nanti di surga kita bisa mendapatkan, bisa melihat secara kasat mata, iya, raut, wajah, penampilan, gestur Yesus. Berarti kita sulit dong Pak Tony untuk mempercayai dia selagi kita di dunia ini. Enggak. Mengapa? Karena ada firman Tuhan. Ada kitab. Untuk itulah Rasul Paulus mengingat di dalam Timotius. Ya. Segala itu bisa dilakukan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menegur, mengevaluasi, dan mendidik kita. Artinya apa? PL dan PB cukup memberikan penjelasan yang komprehensif bagi kita tentang gambaran Allah. Walaupun memang nanti sempurnanya, realnya, gambar yang sesungguhnya itu baru kita lihat di surga. Tetapi kalau kita baca Alkitab PE dan PB dan kita renungkan, kita lakukan, di sana kita sudah mulai bisa mendapatkan gambaran-gambaran daripada Allah itu sendiri. Maka untuk itu Bapak Ibu, ya, saya berharap dengan kita belajar Alkitab lebih dalam seperti ini ya, saya berharap jangan sampai pengetahuan Alkitab kita ini, gelar yang kita punya nanti, jangan sampai ini menggantikan ya kesetiaan kita konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tidak boleh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya sudah mentok dalam mendalami teologi. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya masih tetap setiap hari membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Alias apa? Saat itu. Jadi jangan sampai kita mensubstitusi gelar kita, pengetahuan teologi kita, udah berarti nggak usah saat teduh lagi, nggak usah baca firman Tuhan lagi. Oh salah Bapak Ibu. Karena itu tidak bisa digantikan. Tuhan kita pribadi dengan Tuhan. Saat itu kita pribadi dengan Tuhan. Tidak bisa diganti dengan gelar kita sebanyak apapun kita punya gelar. Sama juga hanya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau melayani, jangan hanya sekedar mengandalkan, wah saya sudah punya gelar Pak Tony, ngapain lagi saya harus persiapan? Ngapain lagi saya harus baca firman Tuhan? Salah.
Bapak Ibu, udah ribuan kali mata kuliah ini saya ajarkan kepada banyak orang. Tapi sebelum saya mengajarkan ini kepada Bapak Ibu, tetap saya harus persiapan. Tetap saya harus minta hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena saya butuh kuasa, pemahaman, pengertian yang daripada Roh Kudus. Ya, jadi jangan saya katakan tadi, kita gantikan pengetahuan, gelar kita dengan apa? Tidak perlu lagi berdua, tidak perlu lagi satu, itu salah, salah. Ini, Wahyu pasal 14 13. Apalagi yang akan dialami oleh kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Waktu kita ada di surga. Kita mulai menikmati hidup yang penuh dengan peristirahatan. Tidak lagi artinya apa? Tidak lagi melakukan aktivitas dan pekerjaan kita seperti di bumi. Maka seringkali saya katakan, waktu kita masih ada di bumi, memang kita masih harus banting tulang. Ya, cari nafkah untuk kita, suami dan istri anak-anak kita kan. Kita masih harus kerja. Kita harus masih melayani Tuhan. Tapi waktu di surga, semua itu sudah harus kita tinggalkan. Karena kenapa? Semua aktivitas kita di bumi tidak ada lagi sangkut pautnya waktu kita ada di surga. Artinya, aktivitas yang kita lakukan di surga itu adalah aktivitas apa? Melayani Tuhan langsung. Jadi tidak lagi melayani sesama, tapi Tuhan langsung. Memuji Tuhan langsung, menyembah Tuhan langsung. Maka untuk itu Bapak Ibu, selagi kita ada di dunia yang fana ini, ayolah kita maksimalkan waktu hidup yang ada dengan maksimal. Sebagai profesional, lakukan tugas tanggung jawab saudara sebagai profesional. Dengan apa? Melakukan tugas tanggung jawab itu seperti untuk Tuhan. Contoh konkretnya bagaimana? Ya sebagai karyawan, ya jangan malaslah bangun pagi-pagi untuk berangkat kerja. Kalau sudah selesai absen pagi-pagi, ya jangan langsung main game kan. Lakukan aja pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Pulangnya, ya nantilah kalau udah sore. Jangan pulangnya itu selesai absen pagi langsung pulang. Kan gitu kan kira-kira. Sebagai pengusaha, ya kita lakukan tugas kita sebagai pengusaha dengan takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Kalau kita sedang membangun usaha dan bisnis, bangunlah usaha dan bisnis yang sungguh-sungguh memakai, ya, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Jangan juga kita buka usaha apa? Buat narkoba. Jangan juga kita menjadi distributor narkoba. Jangan juga lah kita menjadi marketing narkoba, kan gitu Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, ayo Bapak Ibu jangan lupa ya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Memberitakan firman kepada siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Ya, itu namanya baru hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena kenapa? Di surga kita tidak lagi melakukan aktivitas itu, Bapak. Karena lagi dalam Wahyu pasal 27, Wahyu pasal 21 ayat 27. Yang akan kita alami di surga yang kekal itu adalah menerima hidup yang penuh dengan kekudusan. Kesucian total. Sehingga apa? Tidak ada lagi satu detik pun ruang dan kesempatan bagi kita di surga untuk jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang kudus sempurna 100%. Itu hanya kita dapat waktu kita di surga. Jadi tidak ada lagi dosa di surga kan. Maka karena kenapa? Surga yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah bahan bakunya kan beda dengan dunia di mana kita ada hari ini. Ya, bahan bakunya bersifat surgawi semuanya itu. Artinya apa? Kudus dan suci. Maka untuk itulah Bapak Ibu. Kenapa Tuhan juga harus menggantikan tubuh kita yang fana ini dengan tubuh yang baru. Supaya waktu kita diutus ke surga, dikirim ke surga. Tidak ada lagi sangkut paut dosa yang bisa kebawa ke surga. Karena tubuh kita sudah digantikan dengan tubuh surgawi. Sehingga waktu kita ada di surga itu Bapak Ibu, tidak ada lagi satu dosa. Dan juga tidak ada lagi di sana,
Ya, manusia yang berdosa. Mengapa? Karena surga yang kita tempatin itu adalah surga yang tanpa dosa, yang tanpa noda. Termasuk tubuh kita yang dibawa oleh Tuhan ke sana, yang ditempatkan oleh Tuhan di surga, juga adalah tubuh yang baru, yang tidak mengandung dan tidak lagi membawa unsur dosa. Itu yang kita alami. Maka sering kali ada pertanyaan, Kak Tony, berhenti. Masihkah mungkin orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi jatuh dalam dosa selama dia hidup di dunia ini? Ya, walaupun dia sudah bertobat. Tapi harus saya jelaskan Bapak Ibu. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, kalaupun kita jatuh dalam dosa, sudah barang tentu. Banyaknya dosa yang kita lakukan tidak sama lagi dengan banyaknya dosa yang kita lakukan sebelum kita bertobat. Artinya apa? Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, pasti ada progresitas perubahan, pertumbuhan, baik dalam kekudusan, ketaatan, pasti. Yang secara sederhana, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, tidak mungkin lebih doyan, lebih senang hidup dalam dosa. Enggak ada itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada roh Allah, roh kudus dalam diri kita. Di surga, total memang Bapak Ibu kita tidak lagi bisa jatuh dalam dosa. Karena tidak ada unsur dosa lagi. Ya, yang akan bisa yang bisa ke bawah atau tercampur ya di surga nggak ada. Nah, persoalannya kenapa di bumi ini orang yang sudah bertobat kepada Yesus masih berpotensi jatuh dalam dosa? Alasan yang pertama, karena dunia yang mana kita tempati hari ini kan adalah dunia yang masih terkontaminasi dengan dosa kan? Yang pertama. Yang kedua, daging kita ini Bapak Ibu, ini kan masih daging yang lama ini. Yang sama 11-12 dengan daging yang dimiliki oleh Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Itu masalahnya. Yang ketiga, lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita. Mayoritas kita masih bersinggungan dengan orang-orang yang apa? Belum bertobat memang. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, tidak boleh membangun sebuah alasan. Berarti kalau begitu Pak Tony, wajar dong kalau saya jatuh dalam dosa terus menerus. Enggak boleh Bapak Ibu. Itu tandanya orang belum bertobat tuh. Kenapa? Karena kan kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Allah yang selalu mengingatkan kita. Satu detik sebelum kita merancang dosa di hati, Roh Kudus langsung selalu mengatakan, jaga hatimu. Itu suara Roh Kudus yang bekerja di dalam hati nurani kita. Bahkan mungkin karena kita tidak kenal dengan suara Roh Kudus, kita lakukan itu dosa. Satu detik kemudian, Roh Kudus yang ada di hati kita langsung menegur dan mengingatkan kita. Kenapa kau lakukan itu? Artinya apa? Mulai kita disadarkan. Dan akhirnya apa? Roh Kudus itu membimbing kita kembali untuk apa? Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jadi tidak mungkin orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat di nama Yesus makin doyan, makin hobi hidup di dalam dosa. Enggak ada. Karena apalagi yang dialami oleh orang-orang yang sudah bertobat pada waktu mereka di surga. Wahyu pasal 21 ayat 4 sangat jelas. Di sana kita akan menikmati hidup yang penuh kebahagiaan. Tanpa penyakit, tanpa kesedihan, tanpa penderitaan. Kongrunan. Tanpa penjoliman dari orang lain. Itu tidak akan kita alami waktu kita ada di surga. Maka seringkali saya katakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya melayani orang-orang yang di rumah sakit atau yang sudah mengalami sakit penyakit yang sekarat, yang bahkan yang sudah akut, selalu saya katakan kepada mereka, kalau Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh bertobat, terima secara pribadi. Sakit penyakit yang dialami oleh Bapak Ibu yang begitu akut selama hidup di dunia ini, di surga tidak lagi ada sakit penyakit itu. Artinya sudah disembuhkan total oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu melayani orang sakit, jadikan itu menjadi peluang untuk beritakan Injil. Jangan hanya sekedar kita doakan supaya sakit penyakitnya diangkat oleh Tuhan. Tapi pastikan, ya,
sakit penyakitnya itu juga harus tuntas di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa? Kita tuntun dia bertobat terima Yesus. Karena ada kalanya Tuhan, Bapak Ibu ya, mengizinkan satu penyakit itu di dalam diri orang itu. Tapi nanti baru Tuhan sembuhkan total pada waktu orang itu sudah diangkat ke surga. Tapi ada caranya, ada jalannya. Orang itu harus bertobat kan terima Yesus. Maka waktu saya melayani setiap orang-orang yang sakit, saya selalu ingatkan dua hal. Satu, Bapak Ibu harus sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi karena ini langkah awal pemulihan secara rohani dan juga ini juga langkah awal pemulihan secara jasmani. Lalu saya jelaskan juga kepada mereka, kalau Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, ya artinya apa? Mungkin ya sakit penyakit ini masih tetap dialami oleh Bapak Ibu selama hidup di dunia ini. Tapi waktu Bapak Ibu sudah dipanggil oleh Tuhan, sakit penyakit itu sudah stop, sudah sembuh, sudah dipulihkan, sudah diangkat oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena sudah di surga. Memang Bapak Ibu itulah alasannya. Kenapa waktu kita masih hidup di dunia yang fana ini, kita masih terus bergumul dengan kesukaran, tantangan, penderitaan dalam hidup kita di dunia. Karena kenapa? Karena di surga kita tidak alami itu lagi. Maka penghiburan dan pengharapan bagi kita orang percaya Bapak Ibu, ya satu kewajaran. Kalau waktu kita masih hidup di dunia yang fana ini masih mengalami kesedihan, tantangan, pergumulan, ketidakadilan, wajar kok. Karena memang kita masih di dunia yang fana kan. Tapi waktu kita bertobat terima Yesus, kita diangkat oleh Tuhan ke surga. Itu sudah tidak ada lagi kita alami. Maka maksud saya Bapak Ibu, jangan mudah juga kita baperan. Jangan mudah juga kita menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang menyiksa kita. Sebagai Tuhan yang mempersulit, mempersukar hidup kita di dunia ini. Jangan. Karena kenapa? Kebahagiaan yang total, ya hidup tanpa sakit penyakit, hidup tanpa penderitaan, semuanya kan akan kita alami di surga. Nah, saya ambil contoh yang paling real. Rasul Paulus pernah, udah berkali-kali mungkin saya sampaikan kepada Bapak. Pernah Rasul Paulus lebih 3 kali dicatat oleh di dalam surah Rasul Paulus. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan supaya duri yang ada dalam daging, yang ini sering ditafsirkan oleh para teolog adalah semacam sakit penyakit sebenarnya. Paulus berdoa kepada Tuhan 3 kali loh Bapak Ibu, supaya duri dari dalam dagingnya diangkat oleh Tuhan. Artinya apa? Supaya sakit penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Tidak. Artinya apa? Sampai Rasul Paulus meninggal, penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus itu tetap ada loh Bapak Ibu. Tapi Paulus tidak menjadikan penyakit itu menjadi alasan untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan sudahlah, karena Tuhan dah angkat sakit penyakit saya, karena Tuhan tidak sembuhkan saya, udah saya nggak mau lagi melayani Tuhan. Nggak begitu dong Bapak Ibu. Dia tetap konsisten sampai akhir dalam melakukan pelayanannya. Mari kita meneladani Rasul Paulus. Setia sampai akhir, walaupun waktu kita masih di dunia ini, mengalami berbagai tantangan, pergumulan, kesukaran dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Mengapa? Karena di surga, tempat kita yang paling hidup, tempat kita yang unlimited, itu kan di surga, bukan di dunia ini Bapak. Semua sakit penyakit penderitaan itu nol. Ya, jadi dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, satu kewajaran kalau kita masih mengalami kesukaran, tantangan, dan pergumulan selama kita hidup di dunia. Apalagi akan dialami oleh kita orang-orang sudah bertobat kepada Kristus waktu kita ada di surga. Wahyu pasal 21 ayat 5-7. Kita mulai menikmati hidup yang penuh kepuasan. Penuh kepuasan apa di sini? Mengenal Tuhan. Melayani Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Itu dimaksud dengan kepuasan di sini. Bukan kepuasan karena bisa memiliki istri 2, 3, 4. Bukan. Bukan kepuasan kita bisa memiliki seenaknya suami 2, 3, 4. Bukan.
Makanya saya katakan konsep surga kita beda ya dengan orang lain. Beda. Maka seringkali saya katakan, jauh, jauh. Nah, itulah kira-kira konsep surga kita di Alkitab dengan surga orang lain. Ya. Jadi kepuasan mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu maksudnya. Kepuasan di sini artinya tidak ada lagi ruang ya batas kita dengan Tuhan. Itu maksudnya. Ya, pernah ada orang bertanya begini, Pak Tony, kira-kira kalau di surga itu kita masih bisa diingatkan mantan kita enggak? Enggak, Bapak Ibu. Nah, tidak ada lagi koneksi, komunikasi antara kita orang yang sudah di surga, ya, dengan mantan. Walaupun mantan itu masuk surga juga. Karena hubungan kita sesama warga kerajaan surga yang sudah ada di surga tidak ada lagi hubungannya karena darah dan daging. Maka seringkali saya katakan, di surga itu tidak lagi mengenal suami kita, iya, hanya sebatas oh karena dia suami gue dulu. Enggak. Di surga itu kita tidak lagi mengenal istri kita hanya sebatas karena dia dulu istri kita di bumi. Enggak. Kita semuanya menjadi saudara di dalam Kristus. Bapak Ibu ya. Itu yang dimaksud dengan hidup penuh dengan kepuasan dalam mengenal Allah. Karena kenapa? Karena kita selalu bersama dengan Allah setiap detik, menit, jam, hari. Apalagi yang akan kita alami di surga. Kolose pasal 3, 4 jelas. Kita bersama-sama dengan Kristus. Artinya, kita tidak pernah kedekatan kita dengan Tuhan tidak lagi terpisahkan oleh apapun. Termasuk jarak, waktu, dan tempat. Tidak ada lagi batasnya. Ya, sehingga perjumpaan kita di surga bersama dengan Tuhan tanpa ada ruang dan waktu yang membatasi kita. Membuat apa? Kita begitu sukacita. Kita begitu bahagia. Hidup bersama, tenang bersama dengan Tuhan di surga. Lalu, masih adakah hal yang lain yang akan kita alami waktu kita di surga? Masih. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 9 nanti Bapak bisa baca ya. Di sana aktivitas pekerjaan kita tidak lain tidak bukan hidup untuk beribadah, hidup untuk bersekutu secara harmonis dengan Allah atau dengan Tuhan sepanjang masa. Itu yang akan kita alami di sana. Maka saya katakan tadi, tidak ada lagi aktivitas yang kita lakukan di dunia ini akan kita bawa ke sana, nggak ada. Jadi artinya apa? Ya, gedung gereja kita yang begitu besar. Ya, kekayaan kita yang begitu banyak waktu kita di bumi. Tidak lagi kita bawa ke surga. Dan itu tidak lagi kita temukan di surga. Bahkan dikatakan dalam kitab Wahyu. Ya, jalan di surga itu kan diibaratkan terbuat dari emas. Apa artinya itu Bapak Ibu? Hal yang paling mahal dan berharga di dunia ini. Emas kan salah satunya kan. Di surga. Itu hanya menjadi pijakan kaki kita. Apa maksudnya? Tidak ada sesuatu hal yang kita anggap dulu paling mahal di dunia ini. Bisa kita bawa ke surga. Enggak ada Bapak Ibu. Bahkan di surga itu menjadi ya pijakan kaki kita. Karena surga itu nilainya bobotnya lebih tinggi dari apapun yang paling mahal di dunia ini. Maka sekali lagi, Bapak Ibu, ya, mungkin selama kita di dunia ini, kita tidak akan pernah menjadi orang terkaya di dunia ini. Tidak apa-apa. Kalau kita sudah bertobat kepada Kristus, kita tetap menikmati hal yang lebih dari apa yang mungkin tidak pernah kita nikmati waktu kita di bumi, termasuk jadi orang kaya.